Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini saya akan mereview novel karangan dari Marah Rusli yang judul novelnya itu Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai. Jenis genre novelnya fiksi, dan novel ini terbitan pertama pada tahun 1922 dan cetakan ke-40-nya pada tahun 2006. Ini merupakan tugas pertama saya dengan mata kuliah Sejarah Indonesia 1900 sampai 1945. Baiklah, saya akan mencoba untuk memaparkan isi terlebih dahulu novel Siti Nurbaya ini. Siti Nurbaya merupakan anak dari Bagindo Sulaiman yang merupakan saudagar kaya yang pada waktu itu sudah mulai berkenaikan dagangannya. Sedangkan pada tokoh kedua selanjutnya yaitu Samsul Bahri. Samsul Bahri merupakan anak dari Sultan Mahmud Syah, merupakan orang yang disegani oleh masyarakat dan dia sebagai penghulu pada waktu itu di Padang. Samsul Bahri dengan Siti Nurbaya sudah menjalin persahabatan sejak kecil, bahkan rumahnya pun bertetanggaan. Dia saling membantu serta satu sekolah. Nah, 3 bulan menjelang lulus sekolah, Samsul Bahri sudah diminta oleh pemerintahan untuk melanjutkan studi ke Jakarta dengan melanjutkan sekolah kedokteran. Disinilah awal kisah percikan cinta mereka di saat Samsul Bahri sebelum pergi dia membawa Nurbaya terlebih dahulu jalan-jalan lah istilahnya pada saat sekarang. Nah, disitulah mula ungkapan rasa kasih sayang dan berpisahnya Samsul Bahri dengan Nurbaya. Pada masa itu dia berjalan-jalan ke Gunung Padang. Pada saat itu Gunung Padang lah yang menjadi saksi percintaan mereka. Seketika setelah Samsul Bahri pergi ke Jakarta untuk melanjutkan studi pendidikan kedokteran, disinilah mula kisah perjalanan hidup Nurbaya selama ditinggalkan oleh Samsul Bahri di kampung. Dalam jarak jauh dia selalu saling mengirim surat. Bahkan seketika ayah dari Siti Nurbaya ini mengalami bencana, yaitu tokohnya terbakar dan ladangnya juga pun ikut hancur. Bahkan kelapa-kelapa yang ada di ladang tersebut ikut habis, dan perahunya di lautan juga ikut bocor, tetapi belum tahu apa penyebab dari masalah itu terjadi. Nah, seketika itu Datuk Maringgi merupakan orang terkaya di Padang pada masa itu yang tidak ingin memiliki saingan sehingga dia memerintahkan beberapa bawahannya untuk menghancurkan toko, ladang dan perahu
Baginda Sulaiman, karena saingannya adalah Baginda Sulaiman pada waktu itu. Seketika itu Baginda Sulaiman belum menyadari bahwa yang membuat atau merusak toko, ladang, dan perahu mereka adalah Datuk Maringgi. Akan tetapi Baginda Sulaiman selalu pada masa itu sudah hampir bangkrut, akan tetapi dia meminjam uang kepada Datuk Maringgi, bahkan dia akan berjanji akan mengeluarkannya. Namun lama-kelamaan usahanya pun mulai habis, dan seketika waktu itu Datuk Maringgi untuk meminta kembali uang pinjaman yang dipinjam oleh Baginda Sulaiman ini, maka Baginda Sulaiman mengajukan untuk mengambil atau istilahnya melunasinya dengan ladang yang ada namun bagi Datuk Maringgi tidak mau menerima hal itu. Seketika waktu itu maka terjadilah perkawinan antara Siti Nurbaya dengan Datuk Maringgi yang sebenarnya tidak diinginkan oleh Siti Nurbaya. Pada saat itulah Samsul Bahri mendapat kabar bahwa kejadian ini sangat memukau Siti Nurbaya. Setelah beberapa tahun kemudian, Samsul Bahri pulang ke Padang yang sudah rindu akan kampung halaman. Nah, berbarengan Samsul Bahri menjenguk Baginda Sulaiman. Pada waktu itu Baginda Sulaiman sudah sakit. Seketika itulah Siti Nurbaya datang juga untuk menjenguk ayahnya. Disinilah mulanya Siti Nurbaya menceritakan bagaimana kejamnya Datuk Maringgi terhadap Nurbaya. Bahkan badannya pun terlihat sudah tidak seperti dahulu, yang dulunya cantik sekarang sudah pudar karena perlakuan Datuk Maringgi yang begitu kejam. Di sini ada juga tragedi menegangkan ketika Samsul Bahri berbincang-bincang dengan Nurbaya di tempat suatu taman di depan halaman rumah. Di situ mulai prasangka buruk oleh ayah. Seketika itu muncul Datuk Maringgi di depan mereka. Mereka berdua pun terkejut dan dengan kedatangan Datuk Maringgi. Datuk Maringgi sangat marah melihat Nurbaya dengan Samsul Bahri yang sedang duduk bersanda gurau, sehingga Datuk Maringgi berusaha menganiaya Siti Nurbaya dengan Samsul Bahri. Seketika itu Samsul Bahri tidak tega melihat Nurbaya dianiaya oleh Datuk Maringgi dan terpaksalah dia memukul Datuk Maringgi. Seketika itu ayah Nurbaya turun dari rumah untuk melihat kejadian tersebut, akan tetapi jatuh di tangga, akhirnya ayah Nurbaya meninggal. Saat itulah Nurbaya semakin benci dan marah kepada Datuk Maringgi. Hal yang dialami Samsul Bahri pun berbeda, yaitu ayahnya sendiri mengusirnya dari rumah dan tidak menganggap bahwa Samsul Bahri sebagai anaknya lagi. Setelah beberapa lama kemudian, dengan
perasaan haru dan duka yang sudah sangat mendalam, ditambah lagi Siti Nurbaya diusir oleh Datuk Maringgi, dan akhirnya memutuskan untuk menumpang di rumah sanak familinya serta tinggal bersama saudaranya di kampung. Nah, beberapa selang waktu kemudian Nurbaya akhirnya pergi ke Jakarta. Setelah beberapa hari di Jakarta, kemudian Nurbaya kembali lagi ke Padang, dan disinilah berhasil kembali Datuk Maringgi menangkap Nurbaya. Nah, dalam cerita di novel ini Nurbaya meninggal karena diberi acun oleh Datuk Maringgi. Kematian itu didengar oleh Samsul Bahri, sehingga dia menjadi putus asa dan mencoba melakukan pemberontakan terhadap Datuk Maringgi yang sudah begitu naas kejahatannya kepada keluarga Siti Nurbaya, sehingga terjadilah perlawanan antara Samsul Bahri dengan Datuk Maringgi. Pada waktu itu Samsul Bahri sudah berpangkat letnan, namun namanya dirubah menjadi Letnan Mas. Pada tragedi ini Datuk Maringgi akhirnya ditumpas oleh Samsul Bahri, dan beberapa setelah kejadian itu akhirnya Samsul Bahri dibawa ke rumah sakit dan diobati. Namun hari demi hari keadaannya semakin memburuk. Pada saat itu dia minta maaf kepada ayahnya yang sudah mengira anaknya sudah meninggal, dan Samsul Bahri meminta permintaan kepada ayahnya bahwa kuburannya agar kelak nanti kuburannya di Gunung Padang dekat dengan kekasihnya Siti Nurbaya dan ibunya. Kesimpulan dari novel tersebut bahwa banyaknya tragedi atau masalah yang dialami oleh para tokoh tersebut, sehingga memunculkan pertumpahan darah, dan di sini yang paling terpukau itu Siti Nurbaya yang sangat tidak menyukai pernikahannya dengan Datuk Maringgi. Akan tetapi keadaan yang membuat mereka tidak bisa mengukiri janji dan takdirnya. Jadi kesimpulannya menurut saya, di dalam novel karangan Marah Rusli, Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai ini memiliki berbagai unsur keterlibatan. Di sini, di sisi lain, novel ini tidak hanya menceritakan tentang kawin paksa, melainkan kisah percintaan dengan Samsul Bahri yang tidak sampai ke pelaminan. Nah, di sisi lain, novel ini sangat membantu atau istilahnya menggambarkan sekali watak orang Padang atau orang Minang pada masa dahulu itu. Seketika tidak ada anggunan untuk pembayaran hutang, maka anaklah yang akan menjadi korban untuk melunasi hutang. Di sisi lain, novel ini juga mengajarkan kepada kita bahwasanya kita harus memikirkan terlebih dahulu apa anggunan hutang yang kita buat itu dan apa akibatnya bagi keluarga kita. Di sisi lain, peranan Datuk Maringgi di dalam novel ini sangat penting, sebab novel ini sangat begitu menarik. Seketika tokoh Datuk Maringgi ini sangat memiliki watak yang begitu kejam, naas,
Akan tetapi di balik kekejaman Datuk Maringgi, dia merupakan orang yang menumpas seketika itu. Di novel ini dijelaskan bahwa seketika pemerintahan Belanda menaikkan pajak, maka yang menumpas dari pemberontakan kenaikan pajak ini diberontaklah oleh Datuk Maringgi ini, karena pemberontak ini sangat memprihatinkan para pedagang-pedagang pada saat itu. Nah, di novel ini juga menjelaskan betapa eratnya pengaruh adat dalam dahulunya. Seketika itu adat sangat berlaku, bahkan anak atau kemenakan yang melanggar adat, maka kemenakan atau anak tersebut diusir dari kampung dan tidak lagi dianggap sebagai keluarga. Di sisi lain, di novel ini juga memiliki unsur politik, ekonomi, dan unsur budaya yang sangat erat. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.